Konon, nenek moyang orang Minangkabau bukan berasal dari hutan Sumatera. Mereka datang dari jauh, dari sebuah gunung suci yang disebut sebagai Gunung Mahameru. Dan perjalanan itu dipimpin oleh seorang tokoh legendaris, namanya Maharajo Dirajo. Dalam tradisi Minangkabau terdapat sebuah kisah tua yang disebut Tambo Minangkabau. Tambo bukan sekadar legenda, ia adalah campuran antara sejarah, mitos, dan filosofi yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut cerita ini, nenek moyang orang Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar, Zulkarnain, tokoh yang sering dikaitkan dengan Alexander the Great. Dalam tradisi Asia, dari garis keturunan itu lahir seorang pemimpin bernama Maharajo Dirajo. Ia memimpin rombongan besar menuju wilayah yang kini dikenal sebagai Sumatera Barat. Perjalanan itu berakhir di sebuah gunung yang dianggap suci. Gunung itu adalah Gunung Merapi Minangkabau. Menurut Tambo, pada masa itu sebagian besar wilayah Sumatera masih tertutup air. Hanya puncak gunung yang muncul ke permukaan. Di sanalah nenek moyang Minangkabau membangun pemukiman pertama mereka. Dari gunung itu, masyarakat perlahan turun ke lembah dan dataran yang subur. Dan dari sanalah lahir peradaban Minangkabau. Ada satu kisah terkenal yang menjelaskan asal-usul nama Minangkabau. Konon suatu hari terjadi konflik antara penduduk lokal dan kerajaan besar dari luar wilayah itu. Namun daripada berperang, kedua pihak sepakat untuk mengadu kerbau. Pihak lawan membawa kerbau besar dan kuat, sementara orang Minangkabau membawa anak kerbau yang kelaparan. Ketika pertandingan dimulai, anak kerbau itu langsung menyeruduk perut kerbau besar karena mengira itu adalah induknya. Kerbau besar pun roboh. Orang-orang bersorak, Minangkabau, artinya kerbau kita menang. Dari situlah nama Minangkabau dipercaya berasal. Namun Tambo Minangkabau tidak hanya berbicara tentang asal-usul. Ia juga menjelaskan lahirnya sistem adat Minangkabau. Sistem ini dikenal dengan filosofi adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah, adat bersendi agama, dan agama bersendi pada kitab suci. Yang unik, masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan sistem matrilineal. Artinya garis keturunan diwariskan melalui perempuan. Ini menjadikan budaya Minangkabau salah satu sistem sosial paling unik di dunia. Para sejarawan modern memahami bahwa Tambo bukanlah catatan sejarah dalam arti akademis. Namun, Tambo memiliki fungsi penting. Ia memberikan identitas, legitimasi, dan filosofi hidup bagi masyarakat Minangkabau. Seperti banyak tradisi lain di Nusantara, kisah asal-usul seringkali memadukan mitologi dan sejarah. Hari ini, cerita tentang Tambo Minangkabau masih hidup dalam budaya dan adat masyarakat Minang. Ia bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan fondasi identitas sebuah bangsa. Karena bagi orang Minangkabau, sejarah tidak hanya tertulis di buku. Ia hidup dalam cerita, dalam adat, dan dalam ingatan masyarakatnya. Follow untuk timeline Nusantara berikutnya.